Di sini kita lihat sama-sama bahwa Mazmur ini dituliskan oleh seorang raja, itu Raja Daud. Banyak pengalaman-pengalaman yang Raja Daud mengalami bersama Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba dari dia punya seorang ayah yaitu Isai. Ketika dia mengembalakan, datanglah dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Iya. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya merenungkan, ketika saya baca, saya ingat betul, padahal ayat firman Tuhan ini kayak kita tidak baca itu begini, saya tahu. Mazmur 23 itu saya tahu, Tuhan adalah gembalaku. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan ini, saya kaitkan ayat firman Tuhan ini, saya mengalaminya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini yang saya mau bilang, takkan kekurangan aku. Kalau secara fisik, secara jasmani, takkan kekurangan berarti serba kecukupan. Mungkin dipandang dari materi, uang, makan, pakai. Tetapi di sini yang saya mau bilang lain. Takkan kekurangan aku. Di sini ayat firman Tuhan yang lain dibilang, Tuhan dia menyegarkan, dia punya jiwa. Daud punya jiwa. Jadi yang saya bicara malam hari ini, Tuhan dia tidak pernah buat kita kekurangan saat kita ada bersama Dia. Ayat firman Tuhan kemarin Mama Gembala sampaikan, mari kita memiliki pikiran Kristus. Jadi Daud ini ketika saya baca, saya kaitkan, jadi Daud ini dia punya pikiran itu pikiran Kristus. Jadi ketika dia ada di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Iya, di ayat 4 dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Iya, lembah kekelaman ini masa kesukaran, masa yang terlalu sulit, dan hal itu saya hadapi. Jemaat Tuhan bisa bayangkan, saya kembali berpikir lagi, mengingat ke belakang, hal ini saya lewati lembah kekelaman ini, di mana saya cuma berharap kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini saya keluar, saya percaya Tuhan yang menyiapkan. Dan firman Tuhan ini barusan kemarin saja, terngiang-ngiang 1 minggu yang lalu kami mendapat Tuhan buat mujizat. Mujizat, kalau saya mau bilang banyak mujizat. Jemaat Tuhan ketahui bahwa yang sudah saya pernah cerita, kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan itu karena tadi itu sudah menyerahkan, sudah pasrah. Jadi Tuhan dia menjadi gembala saya. Seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi dari ayat firman Tuhan yang ini, takkan kekurangan aku, saya bilang, kalau mau bilang uang mungkin saya tidak punya, walaupun saya punya, tapi waktu-waktu tertentu, dan itu datang sekejap habis lagi, karena punya kebutuhan yang masing-masing. Tetapi Tuhan bilang takkan kekurangan aku. Di sini saya melihat di dalam kekurangan itu Tuhan membuat saya tenang karena ada Tuhan di dalam. Ya, ayat kedua dia bilang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia memimpin aku ke rumput hijau ini. Raja Daud umpamakan, dibilang seperti domba yang dibawa ke padang rumput. Jadi sama juga dengan kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu dia akan membawa kita. Kecukupan kita ini bicara tentang hal makan minum. Tuhan dia lengkapi, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan itu. Ya, yang ketiga dibilang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwa ini ketika ada masalah, persoalan. Kita punya jiwa ini tidak berontak melawan Tuhan. Ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saya merasakan hal itu. Jessica ketemu jalan, dia ada uang yang harus tiba di tempat. Karena jiwa ini kayak apa ya? Kalau disembahin itu rugi. Begitu. Man. Dan saya percaya karena ada Tuhan tadi itu, karena Tuhan yang jadi gembala buat saya. Dan saya percaya bukan cuma pribadi saya, tetapi jemaat Tuhan sekalian. Ketika Tuhan menggembalakan hidup kita, mungkin ada pekerjaan kita, kesibukan kita, tapi kita harus tinggalkan karena jiwa ini harus dipenuhkan dengan roh Tuhan. Kita harus diisi sampai seperti firman Tuhan, dan harus sampai
berlimpah-limpah. Jadi kita harus datang dulu sama Tuhan dulu. Datang sama Tuhan. Di situ kita akan merasakan, oh ternyata saya tidak ada uang, ternyata saya tidak ada makanan. Tetapi jiwa kita di Tuhan sudah puaskan. Dan hal itu yang saya rasa. Terus ayat yang keempat dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun, menghibur aku. Ya, ini gada dengan tongkat. Kalau kita mau bicara kembali ke Raja Daud, sewaktu dia mengembalakan, dia punya domba-domba, dia punya ayam domba-domba, dia pegang tongkat di tangan. Ketika dia punya domba itu mau lari ke belakang atau mau lari ke samping, diarahkan, dia menuntun. Jadi tidak sembarang. Sama seperti Tuhan juga. Ketika Tuhan kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tadinya mungkin kita ada jatuh dalam cobaan atau kerikil-kerikil kecil, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan yang memegang tangan kita. Ayat yang kelima dibilang, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, seperti tadi saya bilang, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan dia memenuhi jiwa kita ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan di sana, kita melupa dengan semua masalah, persoalan, kita melupa. Setelah itu baru tapi tidak, Tuhan sudah memberikan sukacita tersendiri. Ya, jadi ayat firman Tuhan ini mungkin Bapak Ibu merasa, ayat firman Tuhan ini saya sudah pernah baca, saya sudah tahu Tuhan gembalaku yang baik, saya sudah tahu. Tapi untuk aplikasinya bagaimana kita merasakan itu, saya merasakan secara pribadi. Mungkin hari ini saya bicara, mungkin sekaligus saya bersaksi bahwa saya benar-benar mengalami Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini Tuhan mengutus hambanya, Bapak dan Bapak Gembala, jemaat Tuhan di sini memperkaya saya. Saya melihat saya ini bukan siapa-siapa, tapi kebutuhan Tuhan cukupi. Saya punya kekurangan, Tuhan cukupi, dan saya melihat itu nyata. Dan satu hal, saya bersaksi sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, waktu Jessica masuk SMA, kita belum bayar pendaftaran. Lewat Ibu Kekasih, Ibu Jessica masuk di sana, sudah kita belum bayar. Tapi lewat hamba Tuhan, Mama Gembala kasih pakaian, Jessica pakai sudah aman. Tapi dari pihak sekolah tahu ada beberapa orang yang belum melunasi uang pendaftaran, salah satunya Jessica. Hal itu ada di saya punya pikiran, tapi saya ganti dia Tuhan. Saya percaya Tuhan bicara sendiri. Jadi semua itu 950. Kemarin terima rapot, Jessica bilang Mama saya gini. Terus rapot saya tidak bisa bawa karena saya belum bayar uang pendaftaran. Saya berdoa, saya bilang saya percaya Tuhan bicara sendiri. Tapi saya tidak bicara sama Jessica. Sudah singkat waktu, kemarin hari Kamis, di wali kelas datang malam-malam. Setelah kita ada ibadah di sini, pulang, di wali kelas datang dan mungkin saya perlu dengan Mama Jessica. Sudah bicara dan Mama dia pikir Jessica punya uang komite tidak uang pendaftaran sudah selesai. Saya bilang, aduh, maksudnya bagaimana? Dia bilang sudah, tidak usah pikir lagi. Saya bilang Tuhan itu luar biasa sekali. Besoknya Jessica dikasihkan rapor. Saya lihat Jessica menilai juga di luar. Saya bilang, tidak mungkin Jessica menilai sampai bagus-bagus begini. Berdoa terus. Ayat firman Tuhan ini, Mazmur 23 datang terus buat saya. Amen. Dan hal itu yang memang saya rasa setelah baca, saya bilang betul. Saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi di antara masa-masa yang susah itu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu dia ada di sana, tapi dia mau lihat seberapa jauh kita mau berharap bersandar
sama dia. Dan belakangan ini untuk kalau saya kembali ke belakang, dulu tidak ada uang untuk saya gelisah. Saya suka berteriak, saya mungkin langsung berharap sama saya keluarga, saya percaya, saya pinjam uang dulu, saya pinjam uang. Tapi di sini benar-benar saya dilatih dengan yang tidak punya itu. Saya cuma berharap saja. Dan hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu nyata. Amen. Mungkin ketika saya dan saudara kita tidak mengalami, mungkin itu hal biasa. Tetapi saya mengalami hari ini, saya bilang Tuhan itu terlalu ajaib. Dan ayat firman Tuhan ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saya kembali pikir-pikir, maksudnya takkan kekurangan aku, tapi saya tidak punya ini, saya tidak punya, tapi tidak. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, kita berharap, tidak melihat apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi persoalan. Di sana Tuhan memberikan kelegaan, santai saja, selalu macam lupa dengan itu. Ya, terus yang satu hal lagi, ini saya bersaksi bukan berarti saya bilang supaya cuma Tuhan kasih, tidak, tapi saya bagian kesaksian ini sampai hari ini tuh saya punya gaji ditahan di Manokwari, walaupun cuma seberapa karena saya sudah kredit. Jadi mereka tidak bayar. Saya cek sama saya punya ibu bendahara, saya bilang ibu maksudnya bagaimana, mau penjelasan. Dia bilang ibu gaji bulan ini sudah masuk, padahal bendahara ini saya kakak perempuan, ibu bapak baru sama bapak, tau adik kakak. Saya bilang ibu mohon penjelasan, saya gaji. Dia bilang ibu gaji bulan ini sudah masuk. Jessica cek, sampai tadi Jessica masih cek, saya sudah ambil keputusan tidak boleh lagi saya kasih sama orang, saya tidak akan cek satu bendahara itu sekalipun satu kakak. Saya percaya Tuhan yang berperkara. Saya bilang ayat firman Tuhan selalu kasih ingat saya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ketika saya keluar dari Jawa, dia bilang, mama saya kemarin tidak dapat bantuan, jadi saya sudah mau berdoa. Jadi macam bagaimana dia bertubi-tubi. Jadi seorang di Jawa ini kebetulan mereka ada dapat uang saku, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya harus melengkapi persyaratan surat keterangan tidak mampu. Sedangkan surat keterangan tidak mampu ini saya harus urus di Manokwari, sedangkan saya posisi ada di Serui. Jadi tidak jadi urus. Padahal saya sudah bicara bapak dengan mama, sudah kirim gambar rumah apa segala macam. Begini di surat keterangan tidak mampu tidak sampai, begini di nama tidak termasuk. Sudah tinggal sebenarnya udah jangan kok kecewa ya, kok ingat. Walaupun mama tidak pernah kasih kau uang besar, tapi kau ingat jangan kok kecewa. Yang mama mengizinkan kuasa Tuhan. Sudah tinggal sampai lewat 1 minggu dari pihak kampus minta nomor WA, terus WA. Tolong kumpul apa sebentar karena ada yang mau dapat apa begitu. Ya kan selesai aku bersyukur. Oh berdoa itu cara Tuhan. Tuhan aku tidak usah dapatin supaya Tuhan kasih. Jadi saya melihat perkara-perkara Tuhan itu ada saja. Ketika kita ini mau berharap kepada Tuhan, ketika kita mau bilang Tuhan sudah, oh yang jadi saya punya menjadi saya punya kekuatan, tapi ketika kita mau bicara tapi tidak sungguh-sungguh melakukan tidak bisa juga. Jadi kita pengen berharap kepada Tuhan. Ya jadi puji Tuhan, firman Tuhan hari ini Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mungkin menjadi pembicaraan pada hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di sini inti saya mau bilang, mari kita cari perkenanannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Jadi kita cari apa yang Tuhan mau. Mungkin secara jasmani di sini saya ada di keluarga pastori, bapak dan mama gembala. Mungkin secara manusia saya bilang, oh saya tidak boleh begini, saya harus begini. Iya. Jadi Tuhan juga begitu. Kita harus cari apa yang Tuhan mau. Tidak ada lain, cuma kita datang memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak cukup. Kita membaca Alkitab. Baca Alkitab tidak cukup. Ada hal-hal lain yang kita harus buat. Salah satunya kita taat dan sabar. Seperti firman Tuhan Mama Gembala sudah sampaikan minggu lalu hari Jumat. Mari kita taat saja.
kita sabar, taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi panggilan bagi saya dan saudara, kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Nanti yang kita tidak bisa itu Tuhan yang kerjakan bagi kita. Puji bagi nama Tuhan, mungkin firman Tuhan saya tinggalkan di sini. Mari kita terus melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu gembala kita. Ketika kita percaya kepada Dia, apa yang menjadi kekurangan saya dan saudara, Tuhan sanggup. Dia sanggup. Mungkin detik ini belum, tapi sebentar. Ketika kita masih percaya Tuhan itu, Dia membuat mujizat. Dan hal itu saya alami, saya rasakan. Amin. Saya dengan Jessica ada di kota Serui bersama Vincent. Kalau saya mau hitung-hitung itu, Tuhan pelihara kita luar biasa. Sampai hari ini saya melihat pembelaan Tuhan itu ada saja sukacita Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Itu saya rasa ada sukacita tersendiri. Dan itu yang saya rasa. Baca mau bilang sungguh tidak, marah tidak, mungkin kalau capek Tuhan kasih kekuatan, terus sebentar hilang lagi. Yang ada senang-senang saja begitu. Ya itu saya percaya karena Tuhan, sehingga hal itu saya bisa rasakan. Dan saya percaya jemaat Tuhan pun demikian. Ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu gembalaku. Maka semua yang menjadi kekurangan itu Tuhan yang penuhi, Tuhan yang cukupkan. Puji bagi nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembali kepada Ibu Gembala.